teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah masuk PBA. Pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana kita membuat aplikasi surat-surat keterangan desa. Jadi kita buat sedemikian rupa sehingga dalam pembuatan surat-surat kita tentunya akan mempermudah pekerjaan kita ya teman-teman. Kemudian di sini saya menggambarkan contoh dari beberapa surat. Di sini ada surat untuk pengabdian, kelakuan baik, juga keterangan kelakuan baik apabila diperlukan. Nah, sebagai contoh saja, ini keterangan belum nikah, kemudian kegiatan usaha, kemudian keterangan domisili dan sebagainya ya teman-teman. Intinya untuk beberapa sheet surat ini kita rancang sedemikian rupa ya teman-teman. Jadi kita memberi nama masing-masing, ini posisinya berada di B6 ya teman-teman, B6. Kemudian juga yang lain, jadi kita membuat sedemikian beberapa format yang sama. Intinya untuk nama surat kita isi semuanya di B6. Kemudian untuk kop semuanya dipastikan berada di B1 sampai B4 teman-teman. Jadi sama untuk yang pertama yaitu B1, B2, B3 dan 4. Untuk semua sheet surat ini dipastikan sama ya teman-teman. Kemudian untuk yang bertanda tangan dipastikan juga formatnya sama, berada di B8 ya teman-teman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah untuk kop. Yang pertama adalah kop, kemudian nama surat kita tulis di sini. Jadi kita akan memberi otomatis nama surat yang kita maksud. Kemudian untuk yang bertanda tangan juga kita formatnya sama ya, berada di yaitu di B8. Kemudian yang selanjutnya kita mengacu untuk di E22 nih ya, di tanggal surat di sini hari ini dan atas nama ya, atas nama di sini formatnya sama ya, berada di baris 22 ya, baris 22 ataupun di mana saja. Yang pastikan teman-teman untuk semua format tempatnya sama ya teman-teman. Jadi misalnya ini, jadi semua sheet nama pada saja harusnya sama, sehingga dalam pengisian nanti kita otomatis sekali mengisi ya, dari kita mengisikan tidak satu persatu ya teman, karena alamatnya kita sudah tentukan sama. Yang nantinya yang kita isi nanti adalah hanya identitas ya teman-teman. Jadi hanya identitas, yang mana untuk kop ya teman, untuk kop dibuat isi langsung otomatis menggunakan form dan menggunakan yaitu loop ya teman-teman, looping, atau bisa juga untuk semua sheet ya berada di misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya ya kita membutuhkan data warga saja teman-teman. Jadi data warga adalah untuk mengisi identitas nantinya, yang mana identitas yang kita perlukan di sini sebagai contoh saja teman-teman. Jadi ada 7 ya teman-teman, nama, nik, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pekerjaan. Untuk identitas ini ya teman-teman, jadi pastikan di semua sheet ya sama tempatnya ya, posisinya berada di sama ya. Misalnya di sini adalah D10 sampai D16. Jadi pastikan di sini posisinya untuk semua sheet surat ini sama ya teman-teman. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi nanti untuk mempermudah pengisiannya lewat log ya. Kemudian untuk menu ya teman-teman, di sini ya sumber daripada isian kopnya berada di sini. Jadi bisa nanti semua sheet yang berada dari B1 sampai B di sini adalah pengisiannya semua sheet ya teman. Namun di sini sudah kita tentukan alamatnya ya, tempat pengisiannya teman-teman. Misalnya untuk keterangan tanggal dengan atas nama sudah tentukan tempatnya berada teman-teman, berada di posisi sini ya teman-teman. Jadi pastikan posisinya sama ya. Sebagai contoh di sini berada di E28, di sini E23 dengan 24 ya teman. Jadi itu salah satu trik saja teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita akan mengganti kop dengan nama desa ini dari sheet menu ya teman-teman. Di sini
kita kopnya adalah ada 4 ya, jadi nol mulai kita menggunakan log 1 sampai 3, bisa juga B1 2 B3 bisa juga teman-teman. Untuk kodenya di sini kita buat dengan kode ya teman-teman, itu akan mengimpor ya, jadi ini akan diekspor ke semua sheet yang ada. Jadi kalau kita ganti di sini maka akan otomatis terganti semua di semua sheet ya teman-teman. Jadi di sumbernya ya, jadi ini untuk paten 1 kali saja, yaitu artinya kalau kita sudah menulis 1 kali nama desa, kemudian nama kecamatan, nama kabupaten, kemudian dan selanjutnya ini tidak akan dipakai terus, jadi 1 kali saja mengisi. Saat ada pergantian desa, nama desa baru mungkin kemudian gantian nama kepala desa, seperti itu saja. Ini cukup 1 kali menginput, kemudian sub ya teman-teman, sub, jadi akan masuk ke semua sheet ya. Misalnya di sini desa Ulanga, misalnya kita tulis Ulanga misalnya, maka kita simpan shift, maka semua sheet ya teman-teman, maka semua sheet akan mengisi ya teman-teman. Jadi semua identitas kop surat ya terganti ya teman-teman, itu adalah bahasannya. Kemudian untuk kode kita simpan untuk kop ya teman-teman. Kop simpan pertama kita mengacu pada data sheet di sheet menu ya, sumber daripada data. Kemudian untuk pertama kita menggunakan sel, bisa juga kita menggunakan untuk B1 ya teman, B1 sama dengan di sini B1 juga sama-sama gitu, jadi bisa. Kalau untuk sheet code-nya ini semua jumlah sheet ya teman, for I ya. For I yaitu dari sheet 3 kita ambil yang diisi adalah sheet 3 sampai sejumlah sheet yang ada ya teman-teman. Jadi di sini kita punya 2 sheet yang sebagai sumber data, jadi untuk yang ketiga baru dengan sheet ketiga dimulai yang isi untuk kop ya teman-teman. Jadi kop, kemudian sheet keempat kopnya juga diisi, sehingga kita mulai dari sheet 3 ya, sheet kun diisi jumlah sheet yang ada, karena sheet 1 kedua kita gunakan sebagai sumber ya. Kemudian sumber kop adalah sheet menu ya teman, jadi sheet menu ini adalah sumbernya, kita mengacu dari Y ya, Y0 sampai, jadi di baris Y baris ke 1 kolom 2 sampai Y ya teman-teman. Jadi ini ada 3, berarti ada 4 ya teman, 0 1 2 sampai 4, jadi baris ke 1 sampai baris ke 4. Kalau 0 tambah 1 tambah 0 berarti 1 ya teman-teman, 1, kemudian 2 3 sampai 4 kali pengulangan untuk di semua sheet I ya. Jadi semua sheet I diisi, ini semua sheet I, jadi kita tidak menulis satu persatu, jadi langsung otomatis kita menambah sheet I. Jadi sheet I kita sudah sebutkan, untuk sheet I adalah sheet ketiga sampai sejumlah sheet yang ada. Untuk di B ya, B pertama ini kolom kedua ya, B pertama, B kedua, ketiga dan 4, maka diisi oleh WS ya teman. WS adalah sheet menu, diisi oleh B1 B2 juga sama, yaitu kolom 1. Jadi B1 Y ya teman, B1 B2 B3 dan 4. Jadi di sini untuk yang pertama ini adalah kop ya teman, untuk kopnya ini adalah yang kopnya. Kemudian untuk selanjutnya kita ini yang bertanda tangan, jadi kita isi di semua sheet berada di kolom di baris 8 ya teman-teman. Jadi kita lihat untuk baris ke-8 ini yang bertanda tangan kita ambil dari sheet menu juga semua di sini. Jadi nanti teman-teman big design ya, di desain demikian rupa. Di sini istilahnya wiki ini mewakili ya, mewakili termasuk menyebut kepala desa yang kita maksud di sini, kemudian kecamatannya juga. Jadi di sini yang bertanda tangan di bawah ini jadi menyebut nama desa dan nama kepala desa dan kecamatannya. Jadi di rumus demikian rupa teman-teman, sehingga menghasilkan teks seperti ini yang nantinya ini akan digunakan untuk semua sheet ya, di semua sheet surat. Jadi pastikan di sini posisinya sama, sehingga kita menggunakan untuk mengisi semua sheet
tinggal mengambil di baris ke-8, di baris ke-8 kolom 2 ya. Jadi 8 kolom 2, sehingga baris 8, untuk baris 8 kolom 2 ini diisi oleh set menu ya, set menu baris ke-5 kolom 2 ya teman. Jadi baris ke-5 kolom 2, baris ke-5 kolom 2. Jadi dia mengisi set 8 ya teman. Kemudian untuk isinya adalah tanggal ya, tanggal, kemudian atas nama dan kepala desa. Ini di sini kita mencobakan dari berikan contoh, samakan tempatnya teman. Jadi di posisinya samakan di sini, jadi posisi berada di mana. Kita contohkan E22, E23, kemudian E28. Jadi di sini adalah mengisi 22 ya, di E22, kemudian E23, E28 yang diisi oleh baris ke-7 ya teman-teman. Baris ke-7, 8, 9. Yang di sini adalah baris ke-7, baris ke-7, 8, 9 ini. Di baris 8, 9 ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk semua surat dirancang sedemikian rupa. Jadi untuk kopnya pastikan sama, kemudian posisi untuk jenis surat kita berada di posisi 6, pastikan sama juga. Kemudian di sini pastikan sama posisinya. Kemudian untuk keterangan yang dimaksud sesuai surat ini dirancang sedemikian rupa. Jadi nanti sudah dibuat paten ya teman-teman. Jadi dibuat paten, kemudian untuk identitasnya saja yang kita isi. Suatu saat kita gunakan, jadi tinggal kita mengisi identitas ya teman. Dan juga sesuatu yang lain, jadi format untuk keterangannya dirancang sedemikian rupa. Kemudian di sini juga keterangannya dirancang sedemikian rupa ya teman-teman, sehingga ini nanti dibuat permanen ya teman. Sehingga untuk ini diganti-ganti, kemudian ini juga yang diganti teman-teman. Ini sudah diganti otomatis. Untuk kode input di sini identitas teman-teman, kita buatkan tombol input di sini. Jadi cukup mudah kodenya teman-teman, for i, dim y, i aslong teman-teman. Untuk y adalah set 3 sampai sejumlah set yang ada, bisa juga dari set 3 sampai set 10 ya teman-teman. Kemudian untuk textbox kita mulai textbox 1 sampai 7, maka di set Y, jadi semua set Y adalah set ketiga dari set yang ada. Yang juga bisa diganti dengan set 3 sampai 10 sesuai keperluan berapa set yang kita butuhkan ya teman-teman. Untuk set Y, maka kita akan mengisi ya di kolom 9 plus 1, yaitu kolom 10 masuk di baris ke-10 ya, kolom 4 dan seterusnya ke bawah. Ini adalah baris ya, dari baris 9 ke bawah lanjut pada kolom 4 akan diisi oleh textbox I ya. Jadi untuk textbox 1 jadi textbox 1, textbox 2 dan selanjutnya. Jadi cukup mudah teman-teman. Inilah kodenya. Karena di sini adalah for, maka di sini next, kemudian for adalah next ya teman. Dengan demikian mudah-mudahan dipahami. Untuk ini akan menginput ke semua sheet ya. Jadi semua sheet diinput, identitas akan diinput semua keseluruhan ya. Dari for Y, jadi sheet ketiga sampai sheet kun, atau dari sheet 3 sampai 10 ya teman-teman, akan diisi oleh combo textbox 1 ya sampai textbox 7 ya. Textbox 1 sampai textbox 7. Jadi textbox 1 sampai textbox ini sesuai email yang ada. Jadi pastikan jadi untuk keterangan surat sesuai dengan nama surat ya. Jadi nama surat di sini kita didesain sedemikian rupa, jadi sesuai dengan nama desa ya, jadi harus mengikuti nama desa yang ada teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita desain sedemikian rupa untuk masing-masing sheet, jadi di semua sheet kita sudah desain
sesuai dengan apa yang menjadi judul daripada surat SK, itu keterangan surat keterangan yang dimaksud. Jadi kita sudah rancang sedemikian rupa dengan format-format berbeda-beda. Untuk format pengisiannya tetap sama teman-teman, hanya di sini keterangan untuk setiap surat disesuaikan dengan judul surat ya teman-teman. Jadi saatnya kita mengisi identitas dengan menggunakan user form ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh cara ya teman-teman. Pertama kita akan memilih nama orang ya. Jadi di sini nama warga, mungkin teman-teman bisa kembangkan sendiri. Ini sebagai tampilan untuk mencari ya, untuk mencari nama yang akan diisi. Kemudian kita input saja teman-teman. Setelah kita input, kita tinggal memilih ya surat apa yang mau dicetak, karena nama sudah masuk ya teman-teman, tinggal memilih. Sehingga kalau sudah memilih, tinggal setiap surat berbeda-beda, jadi tinggal mengganti nomor surat ya teman-teman. Jadi tinggal mengganti nomor surat, otomatis nomor surat ini sudah masuk ya, tanpa lagi jadi otomatis teman-teman. Untuk di sini misalnya 2023 sudah masuk. Kalau misalnya di sini pengabdian, kita ganti otomatis di sini teman-teman. Misalnya di sini, nah ini sudah terganti teman-teman. Jadi cukup, jadi kita memilih nama nomor surat, kemudian kita tulis nomor suratnya di sini. Jadi terus akan terisi di sini nomor, misalnya nomor berapa. Jadi otomatis sudah tertulis dulu. Jadi sangat efektif dan sederhana caranya teman-teman. Jadi nama sudah masuk, jadi untuk semua sheet sudah masuk namanya teman-teman. Tinggal kalau kita mengganti nama, tinggal input ulang ya teman-teman. Kita input, pilih nama, input ulang, maka otomatis terganti di semua sheet ya teman-teman. Untuk kode kita langsung teman-teman bahas, itu masuk di VBA, kita cek user formnya, itu user form 1 teman-teman. Form 1 yang pertama kali kita akan menampilkan yaitu nama sheet, nama sheet yang kita buka teman-teman. Untuk nama sheet di sini adalah mulai tulis book 2 ya teman-teman, forecast mulai 3 ya sampai sejumlah sheet. Jadi kita mulai sheet 3, kemudian sheet name, jadi nama daripada sheet daripada list book 2 ya teman-teman. Kemudian untuk list book 1 kita menggunakan name rank ya, ini name rank warga. Kemudian jumlah kolomnya ada 3. Kemudian yang kita tampilkan adalah 2 saja, yang di tengah bernilai 0. Ini untuk nomor urut, kemudian untuk nama lengkap ya. Jadi kita kosongan yang di tengah. Kemudian untuk headernya true ya teman-teman. Bisa true, bisa juga tidak diisi ya teman-teman. Di sini adalah warga. Jadi sebagai contoh saja teman-teman, di sini list book kita menggunakan name rank ya teman-teman. Jadi berada di sini kebetulan saya buat untuk name rank warga berada di kolom, ada 3 kolom ya teman-teman, dari jumlah yang ada. Jadi nanti yang tampil nomor urut, kemudian ini kosong, kemudian ini yang tampil nomor urut dan nama warga, karena ada 3 kolom ya teman-teman. Jadi di sini kita beri name rank, yaitu name ranknya adalah di sini kebanyakan teman-teman. Jadi warga, jadi di sini ada warga. Ini printnya, dan ini printnya di warga di sini. Warga ngacu di sini teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk mengisi untuk user form, maksud saya user form ini kita harus sheet kun ya. Jadi mulai 3 teman-teman. Jadi di sini 1, 2 kita mulai dari sheet 3 dan sejumlah sheet yang ada akan tampil di list book 2 ini. Jadi berapa yang ada. Jadi kalau memang tidak perlu kita hapus saja teman-teman. Jadi di sini menampilkan semua sheet yang ada. Bisa juga menghitung jumlah sheet
Kalau memang diperlukan, misalnya di sini berapa 5 atau berapa yang dibutuhkan, kita tinggal mengganti saja teman-teman. Jadi di sini bukan set count lagi, misalnya dari 3 sampai 6 misalnya, tinggal ngatur saja berapa jumlah set. 3 baru 3 berarti di sini hanya 5 ya, misalnya 3 sampai 10. Kalau melebihi dari set yang ada akan error ya teman-teman. Jadi misalnya kita cek, berarti sampai 10 ya, sampai jadi keterangan kehilangan. Salah satu contoh saja teman-teman. Untuk ini adalah set count ya, jadi set dari 3 sampai set 10. Untuk data warga ini sudah tadi name ranknya, kemudian name rank sini kita mengklik dengan menampilkan data ya teman-teman, menampilkan data. Jadi di sini ada kode yang tersimpan setelah klik, kemudian ada kode pencarian, kemudian kita pilih masuk ke nomor urut, kemudian pilih, kemudian cari ya teman-teman. Kita coba cek kodenya teman-teman. Untuk di sini teman-teman, di Sibuk 1 kodenya adalah nomor urut indeks 0 ya teman-teman. Di nomor urut ini kita kasih nilai indeks 0, jadi akan mengacu nomor urut ya teman-teman. Nomor urut di sini kita sebut saja ini sebagai nomor urut ya teman-teman. Jadi kita beri nomor ini, namanya nomor urut, kemudian dipilih. Dari sini akan masuk ke nomor urut ini sebagai indeks 0. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi nomor urut ini kita memberi indeksnya 0 karena yang paling kanan ya, paling depan ya. Jadi indeksnya 0 mulai dari, jadi di sini 0 ya teman-teman. Jadi kalau nominal 1 maka dia tampil, dia kalau 0 1 2 gitu. Jadi untuk list mulainya dari 0 paling depan ya teman, ini adalah 0, dan kalau 1 berarti yang ini akan menampil. Namun di sini kita menggunakan nomor urut ya teman, karena kita mencari nomor baris, kita nomor urut 1 sehingga mendapat 5 nomor baris ke 5 seperti sering kita bahas, yaitu maka 1 tambah 4 sehingga jadi 5 teman-teman. Jadi 1 tambah 4 ya teman-teman. Kemudian kal pencarian, jadi pencarian ini masuk memanggil kode ini teman-teman. Jadi kal pencarian, jadi kita tambahkan langsung di sini untuk kal pencariannya teman-teman. Jadi langsung menampilkan ya, pertama DMWS sebagai worksheet ya teman-teman. Kemudian kita milih sheet, menentukan sheet yang kita sebut ya, menyebut nama sheet, jadi sheet warga. Nah, sheet warga. Kemudian untuk IK adalah nomor urut tambah 4 ya. Jadi kita menemukan nomor IK ya teman-teman. Nomor IK adalah nomor baris ya teman. Nomor baris yang kita tuju. Apabila di sini nomornya nomor urut 1 maka kita tambah 4 ya. Sehingga IK nilai 5 ya teman-teman. Seperti sering kita bahas bersama bahwa ini adalah nomor baris. Nomor baris tinggal tambah 4 ya, sehingga nomor urut ini apabila nilai 1 maka tambah 4 sehingga akan mendapatkan nilai 5 ya, yaitu nomor apabila 1 maka akan menemukan baris 5 ya. Demikian juga selanjutnya nomor 2 maka akan diambil baris ke-6. Nomor 3 adalah 3 tambah 4 7 maka diambil baris ke-7 ya teman-teman. Dan ini sudah sering dibahas teman-teman. Kemudian untuk isiannya kita mengambil dari 1 sampai 7 ya teman-teman. Jadi mengikuti tag box 1. Nah, tag box I ya, tag box 1 sampai 7 ya teman-teman. Jadi kita mengambil tag box 1 sampai 7, mulainya dari 2, dari kolom kedua, kemudian bernilai I ya teman, dari kolom 2 tambah 1 berarti kolom 3 ya teman-teman, kolom 3 terus ke kanan ya. Jadi kita coba cek teman-teman.
Untuk baris pertama, misalnya di baris kelima bernilai nomor urut 1 tambah 4, kita mendapatkan nomor baris kelima. Kemudian kita ambil untuk pertamanya adalah nomor ini adalah nomor C. Jadi dari sini kita ambil mengambil dari kolom 2 offset 1 ya teman-teman. Jadi seperti biasa offset 1 atau text box 1 ya teman, karena 2 tambah 1 berarti 3, berarti kolom 3 ya teman-teman. Kita perhatikan di sini. Ini adalah for i 1 sampai 7 ya teman-teman. Maka text box i mendapatkan text box 1 sampai 7. Kemudian baris untuk kolom kedua tambah i ya teman. Jadi mulainya dari baris karena i adalah 1 pertama, sehingga kolom kedua ditambah 1, maka di kolom ketiga ya teman-teman. Ini kolom ketiga. Jadi kolom ketiga mulainya sampai 7 kali pengulangan, yaitu i 1 sampai 7 ya teman. Jadi ini yang diambil teman-teman, sehingga untuk nomor baris pertama ini yang diambil adalah baris kelima ya teman-teman, baris kelima. Sehingga yang pertama adalah nama warga, kemudian nick itu nama, jadi masuk ke text box 1. Ini text box i karena text box 1, text box 2 sampai text box 7 ya teman-teman. Kita cek kodenya. Jadi di sini text box i berarti text box 1 sampai 7. Jadi mengambil dari baris yang dituju, x adalah nomor baris yang kita temukan. Nah, sudah jelas ya teman-teman, nomor barisnya berdasarkan nomor urut tambah 1, sehingga pertama adalah apabila nilai 1 tambah 4, maka baris kelima ya. Ini baris kelima ditemukan. Setelah baris kelima ditemukan atau nilai x adalah nomor baris yang ditemukan, nomor untuk yang kolom pertama adalah kolom 3 ya, 2 tambah i. Pertama tambah 1 berarti kolom 3, dan terus selanjutnya sampai 7 kali pengulangan teman-teman. Jadi di sini bertiga 1 2 sampai 7 teman-teman. Jadi di sini pakai log. Kalau misalnya di sini tidak berurutan kolomnya, jadi kita menggunakan langsung nomor kolom ya teman-teman. Ini nomor kolom. Di sini kita desain dengan menggunakan log sehingga ini berurutan ya teman-teman. Kalau tidak berurutan, tinggal kita pilih saja nomor kolomnya. Jadi nomor kolom berapa yang diambil, nomor untuk text box 1 kolom berapa, text box 2 kolom berapa, text box 3 kolom berapa, dan seterusnya ya, apabila ini tidak berurutan ya teman-teman. Kita cek untuk text box 1 di sini, text box 1 teman-teman. Jadi baris ketiga, kolom ketiga, kolom 4 5 6 kali for i 1 sampai 7 ya. Ini text box 7 teman-teman. Jadi ini adalah text box 7 sampai di sini text box 7. Kemudian kita akan mengambil di sini dari kal pencarian ini teman-teman. Jadi nomor baris ditemukan, text box 1 sampai 7 adalah mengisi ya, mengambil dari data sel, data baris yang ditemukan, memilih kolom 3 dan seterusnya ya. Itulah untuk pencariannya. Jadi ini adalah pencarian teman-teman. Di sini karena kita langsung aktif, jadi setelah menemukan setelah nomor baris ditemukan, maka nomor baris ini akan mencari nomor baris yang berada di WS ya, di WS set warga ini. Maka ini adalah WS warga. Itu untuk yang listbook 1 ya teman-teman, sudah jelas. Jadi di sini klik menemukan nomor baris. Setelah nomor baris maka dicari, ditampilkan di text box i sampai 1 sampai 7 ya teman-teman. Kemudian untuk di listbook 2 ini, pertamanya kita sudah bahas, ditampilkan dulu ya set yang ada. Jadi set yang ada berapa, dari mulai 3 sampai 10, maka itu yang ditampilkan, nama set yang ditampilkan. Setelah muncul teman-teman,
maka di list book 2 ini kita memberi list index ya teman-teman. Jadi list index, jadi dari 4K ini adalah mulai 0 sampai daftar ini ya teman, daftar list yang ada di sana. Jadi list yang dipilih select maksud saya, maka sheet K ya. Jadi di sini sheet yang ada di list book 2 ini select ya. Jadi nomornya ini ada mulai 0 sampai ke bawah berapa, maksud seperti itu teman-teman, for 0 ya, karena list book itu mulai 0, dari 0 ini paling atas ya. If list book 2 select, jadi yang mana yang select sesuai nomor ini teman-teman. Jadi bisa perhatikan teman-teman, di sini misalnya ini adalah list book dari mulai 0 sampai ke bawah maksudnya teman-teman. Jadi mulai 0 paling atas 0, demikian juga ke bawah ya semua. Jadi list book 0 sampai sejumlah sheet yang ada. Nah, itu maksudnya. Apabila klik maka ini teman-teman. Jadi kodenya seperti itu teman-teman. Nah, di sini jadi for 0 ya, for K ini adalah K, kita memberi nama sheet. Jadi mulai dari yang paling atas sampai terbawah. Jika diklik ya, mana yang dipilih, apakah mulai 0, apa 1, apa 2 yang dipilih. Yang di nomor yang pertama berarti 0, yang kedua berarti 1, di bawahnya lagi 3, maka yang mana dipilih maka sheet K ya. Sheet yang dipilih itu menuju ya, select, jadi menuju sheet K yang dipilih sesuai list book ya, list book indexnya sesuai list book index di sini dari 0 sampai 1 ini. Jadi nomor berapa yang dipilih dari atas, maka itulah yang ditampilkan, sheet K ini yang ditampilkan. Nah, maksud menuju ya, menuju select. Setelah menuju maka kita menuju ke active cell. Jadi untuk A1 ya, karena kemungkinan misalnya geser begini teman-teman, jadi kita akan tampil langsung. Misalnya kita ambil di sini untuk sheet tadi, ini sheet tidak mampu, misalnya kita ambil di sini, ambil sheet tidak mampu, select, jadi otomatis langsung, karena tadi geser ya teman-teman, geser misalnya di yang pertama di sini, untuk di sini misalnya teman-teman, contohnya kita geser ke sini. Setelah kita klik otomatis menuju paling atas di roll ya teman-teman. Itu tujuannya. Jadi langsung dikasih active cell. Jadi active cell yang pertama ya, A1 select, jadi di depannya. Kemudian untuk di setiap kita masuk ke set aktif, kita akan menemukan nama jenis surat ya teman-teman, karena berada di dinamis akan tampilkan ya di jenis surat ya teman-teman. Kemudian nomor surat juga akan langsung ditampilkan ya, mulai dari sel baris ini adalah baris ke-7 di kolom 2 untuk nomor surat yang nanti bisa diganti-ganti. Untuk jenis surat diambil dari baris ke-6 ya teman-teman. Jadi setelah tampil maka di sini tampilkan nama suratnya akan tampil, kemudian nomor suratnya akan tampil ya teman-teman. Di sini adalah di nomor surat, kita cek di sini teman-teman, masuk di jenis ya, di jenis surat dengan nomor surat. Kita lihat ini adalah nomor surat ya teman, nomor surat masuk di sini. Kemudian ini adalah jenis surat, jadi akan tampil di sini teman. Setiap klik kita masuk di sini, setiap klik masuk di sini. Jadi sesuai data sel yang berada di baris ke-6 ya teman. Ini baris ke-6 dan baris ke-7 yang akan tampil. Kita coba cek untuk surat pengantar, otomatis muncul ya teman-teman. Ini diambil dari sini, kemudian nomor surat diambil dari baris ke-7 ya teman-teman. Setelah tampil tinggal jika kita mengganti di sini ya, jadi diganti sesuai ada, karena setiap surat berbeda-beda ya. Jadi ganti lagi, bisa ganti lagi. Nama sudah masuk, kita setelah input ya, kita pilih dulu nama,
berdasarkan nomor baris, menemukan nomor baris. Setelah nomor baris ditemukan, maka kita mencari ya, mengambil data sel yang ada di sheet warga, sehingga setelah muncul kita tinggal input. Jadi cukup mudah teman-teman caranya untuk kodenya teman-teman. Jadi untuk kode ini adalah masuk dia. Kemudian untuk penggantiannya, jadi di sini misal kita ganti di sini, maka di sini ada kodenya, teman-teman ganti nomornya ya. Jadi hanya diganti nomor surat. Misalnya kita masuk di contoh surat pengantar, jadi ada kita ganti kodenya di sini. Bisa nomor suratnya misalnya 555, maka di sini otomatis masuk ke aktif garing misalnya di sini NN. Nah ini adalah, kemudian ini di sini kita kasih kode teman-teman supaya langsung masuk ya teman-teman. Supaya masuk kita cek kodenya. Jadi di sini untuk di bus 1 di sini adalah nomor surat. Jadi tinggal dikasih kode aktif sheet ya teman. Aktif sheet. Jadi aktif sheet untuk nomor ini, nomor surat yang tadi ini, nomor surat akan diisi ya, berada di sel mengisi baris ke-7 kolom 2 teman. Jadi di sini adalah mengisi kode ya teman-teman. Jadi kode ini artinya setiap kita klik di sini akan muncul ya, akan tampil, akan mengganti atau menginput ya di baris ke-7 teman-teman. Tidak akan menginput di sini, sehingga kita otomatis bisa mengganti nomor-nomor surat ya. Setelah misalnya kita di sini tampil, tinggal ganti aja teman-teman. Misalnya 3000 kan otomatis sudah muncul di sini teman-teman. Jadi di sini 3000, kemudian pilih nama, input dulu ya teman-teman. Input, kemudian ini kita mau pilih lagi 2 macam, jadi sudah sama semua ya. Untuk nama sudah tampil ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Untuk ini adalah bisa dikembangkan. Kemudian untuk warga, jadi sesuai sejumlah sheet, penting nomor urut. Jadi nomor urut ini aja untuk mencari ya teman-teman, mencari nomor baris. Kemudian pastikan ini adalah label yang akan diisi, desain sedemikian rupa sehingga akan menampilkan nama desa dan tanggal, kemudian yang bertantangan mewakili nama desa dan nama kecamatan ya teman-teman. Untuk kodenya ini sudah dibahas tadi, jadi setelah kita mengganti di sini otomatis akan masuk ke sheet, semua sheet. Jadi mulai sheet 3 ke sheet 10 ya teman. Kita simpan ya teman. Kodenya kita bahas, kita sudah bahas simpan dan di modul ya teman-teman, tadi sudah kita bahas. Untuk di sheet cop ya, bisa ulangi lagi teman-teman, bahwa kita masuk ke dari sheet 1 di sheet menu ya teman-teman. Kemudian tim E sebagai as long, ini adalah kita memilih dari sheet sejumlah sheet, ini bisa diganti ya misalnya 3 sampai 10 ya. Jadi tidak harus sheet kun ya, sejumlah sheet yang ada. Kemudian dari sel misalnya di sini bisa diganti dengan tanpa loop, bisa misalnya sel di sini baris ke-1 teman-teman, baris ke-1. Jadi bisa tanpa loop, bisa langsung baris 1. Di sini juga baris 1 teman. Kemudian di bawahnya berarti baris 2. Tinggal begitu aja teman-teman. Jadi di sini tinggal kita gimana ini. Nah di sini copy teman-teman, copy. Kalau nggak pakai love, tinggal ganti saja kolom ini di kolom 2 ya. Ini di baris pertama, baris kedua, kemudian juga baris kedua. Semuanya ada 4 ya teman. Jadi salah satu caranya saja. Kalau memang belum terlalu paham,
dengan lob, ya tinggal ganti aja teman-teman. Ini 3, kemudian di sini C. Untuk yang keempat ada di baris keempat ya, baris keempat, maka ini juga baris keempat ya saya tahu. Jadi ini kita tidak usah pakai Y lagi, jadi nanti kita langsung kupas musap dan sama, jadi seperti itu. Jadi akan masuk semua untuk pop dengan tanggal, kemudian atas nama dan nama. Mungkin teman-teman, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini, semoga nanti teman-teman bisa gunakan ya, ini sebagai contoh saja. Jadi trik-trik yang mungkin bisa bagi kalian ini, semoga bisa dipahami dan digunakan lagi. Sekian dan terima kasih. Infinity.